Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalam ala waladi adanan wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqul hadits anni illa ma 'alimtum minni faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu muka berpandang wajah di haflah al-mubarakah yang mulia muka pandang Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam tidak lupa sudah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habib tercinta, pendobrak alam kejahilian ke dalam keilmuan, pendobrak dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang, dari alam kekufuran sampai ke alam keimanan, dari alam kelacutan sampai ke alam kebenaran, yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidul Mursalin khatamin nabiyyin kang dari kasane para nabi kami Kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'innya, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat mutaqaddimin, umat mutakhirin. Walaupun dijadikan umat mutakhirin, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua guru kita yang saya hormati dan Allah muliakan, bapak aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, bukan tidak mengurangi rasa hormatku kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya. Dalam sore yang sangat berbahagia ini, kita ambil judul yaitu pembagian sunnah. Masih kitab fikih, pembagian sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua. Hukum-hukum syariat Islam dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sunnah qauliyah. Ada sunnah qauliyah. Apa yang disebut sunnah qauliyah? Yaitu berkata Nabi Muhammad SAW, Quran serta berisi peradaban yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran, serta berisi peradaban, hikmah, ilmu, pengetahuan, dan menganjurkan akhlak mulia. Sunnah qauliyah, ucapan ini juga dinamakan hadis nabawi Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu adalah perkataan perilaku baginda Nabi Muhammad SAW, penjelasan ya daripada Al-Quran. Rasul adalah Al-Quran yang berjalan dari mulai ayat pertama surah Al-Alaq diakhiri dengan surah terakhir al-yauma akmaltu lakum, itu
Sunnah qauliyah itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi bertemu dengan sahabat. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW seperti Abu Hurairah. Kurang lebih 5.000 hadis Abu Hurairah. Menguasai hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Qauliyah baginda Nabi Muhammad SAW berisi peradaban, hikmah. Apa yang disebut hikmah? Ilmu, pengetahuan, ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan menganjurkan akhlak mulia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Berakhlak, akhlak itu di atas ilmu. Tidak semuanya orang yang berilmu berakhlak, tapi orang berakhlak pasti berilmu. Nah, itu sunnah qauliyah. Ucapan ini juga dinamakan hadis Nabi SAW. Sunnah qauliyah juga berarti sunnah yang dikutip dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Sunnah bangsa perkataan. Sunnah qauliyah ini juga disebut dengan khobar. Kabar gembira. Dengan demikian sunnah qauliyah ini bisa disebutkan dengan khobar sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan masalah sunnah qauliyah yang juga dinamakan khobar ini, maka perlu juga dijelaskan masalah yang berhubungan dengan khobar berita, baik itu khobar mutawatir ataupun khobar ahad, termasuk mengenai pengertian syarat-syarat dan juga pembagiannya. Mengingat di sini sunnah qauliyah dinamakan juga khobar. Sehubungan dengan masalah sunnah qauliyah juga dinamakan khobar ini, maka perlu juga dijelaskan masalah khobar mutawatir atau khobar ahad, termasuk mengenai pengertian syarat-syarat dan juga membagikan pembagian. Mengingat di sini sunnah qauliyah dinamakan juga khobar. Seperti itu. Dan selanjutnya khobar di sini pada umumnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pasti benarnya, yaitu apa yang dikhobarkan Allah Rasulnya, dan khobar mutawatir. B, yang pasti tidak benar, dusta. Ya, 1 yang bertentangan dengan aksioma, sesuatu yang diketahui dengan pasti, seperti berita tentang berkumpulnya 2 hal yang berlawanan, misalnya hidup dan mati dapat berkumpul. Yang kedua, yang bertentangan dengan sesuatu yang diketahui kebenarannya dengan bukti-bukti akal pikiran, seperti tentang barunya alam. Apabila ada yang mengatakan bahwa alam itu ajali, maka perkataannya tersebut tidak benar. Alam itu anyat, alam itu beda dengan khaliq. Alam semesta ini adalah baru, maka yang baru semuanya bakal rusak. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya yang baru, yang anyar akan hancur kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Yang bertentangan dengan sesuatu yang diketahui kebenarannya, atau 3, berita perseorangan tentang suatu peristiwanya disaksikan orang banyak, sedangkan orang lain tidak ada yang menceritakan, misalnya tentang jatuhnya seorang khatib yang sedang berpidato di hadapan orang banyak dari mimbar. Yang keempat, berita tentang adanya mukjizat bagi orang yang mengaku juga menjadi utusan Allah. Gitu ya. Berita berisi kebatalan atau kebatalan yang tidak dapat ditakwilkan, termasuk dalam hal ialah khobar ahad yang menyalahi khobar mutawatir, yang tidak dapat dipastikan benar atau salahnya, seperti pemberitaan orang yang tidak dikenal majhul. Pemberitaan tersebut tidak dapat dipastikan benar atau dustanya. Kadang-kadang dikuatkan kebenarannya tetapi tidak dapat dipastikan, seperti pemberitaan orang yang adil. Kadang-kadang juga dikuatkan kedustaannya tetapi tidak dapat dipastikan, seperti pemberitaan orang fasik. Pembagian kabar bila mengingat atau sanad, yaitu banyak, yang sedikit atau yang meriwayatkan, dapat dibagi menjadi 2, yaitu khobar mutawatir, yaitu kabar dari orang yang banyak tentang sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Syarat-syarat mutawatir
adalah mereka yang meriwayatkan khobar itu pada tingkatan pertama harus mengetahui apa yang diberitakan dengan penglihatannya. Assalamualaikum. Teh Feva sehat selalu. Mugia sing damang. Salam ka si Bapak. Papa nama Teteh sing damang sing sehat. Assalamualaikum. Sadayana keluarga pengguru di Garut. Jadi syarat-syarat mutawatir, itu tadi teh aya persyaratannya. Jadi pengertian yang didapatkan dari khobar mutawatir adalah pasti dan yakin. Jadi sudah yakin sahabatnya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang sesuatu dan ada Nabi dan dianya ada. Artinya jelas benar jiwa kita dapat menerima dengan pasti tentang adanya negara-negeri yang tidak kita ketahui dan adanya orang-orang pada zaman dahulu sebelum kita, sebagaimana kepastian jiwa kita mengetahui apa-apa yang disaksikan oleh mata kepala sendiri. Jadi syarat-syarat mutawatir tadi yang pertama adalah mereka yang meriwayatkannya khobar atau kabar itu pada tingkatan pertama harus mengetahui apa yang diberitakan dengan penglihatan. Orang-orang Islam berkali-kali memberitahukan kepada orang-orang yang materialistis atau dahriyin tentang barunya alam dan keesaan Allah dibandingkan alam dengan Allah. Tadi kullu syai'in halikun illa wajah, semua yang baru akan hancur, Allah tidak akan hancur. Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Karim, Allah itu. Dunia merusak dan ada batasnya. Kita juga rusak, termasuk makhluk akan hancur besok ataupun lusa akan pergi. Karena rumah pinjaman, mobil pinjaman, motor pinjaman, badan juga minjam, inventaris dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman cepat atau lambatnya kita akan pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus terdapat jumlah bilangannya sah pada tiap-tiap tingkatan yang jumlahnya menurut adat kebiasaan tidak akan menyengajakan kedustaan tersebut. Bilangan itu meriwayatkan dari bilangan yang semacam itu juga sehingga datang pada orang pokok pertama yang dikhobarkan atau yang menjadi pengkal atau pemberitaan tersebut. Seterusnya yang ketiga tentang jumlah bilangan tidak ada batas tertentu. Syarat mutawatir ya tadi. Tetapi terdapat pendapat yang mengharuskan adanya jumlah tertentu seperti 57, 10, 12, 20, 40, 70, 300 lebih, 1500 dan sebagainya. Pembagian hadis mutawatir menjadi dua bagian, yaitu mutawatir lafdi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bersamaan arti makna yang dimaksud dan lafadznya. Contoh, ittaqul hadisa anni illa ma alimtum minni faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang artinya, berhati-hatilah menerima hadis dariku kecuali apa yang telah kamu ketahui daripadaku. Barang siapa yang mendustakan atasku dengan sesengaja, maka hendaknya ia mengambil tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Jadi hati-hati. Menurut Imam Nawawi, hadis tersebut diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Bayangkan, 200 orang sahabat. B. Mutawatir maknawi, yaitu beberapa hadis yang bermacam-macam lafdiyah, tetapi dalam keseluruhan hadis itu terdapat satu pengertian yang umum, sebagaimana hadis yang menerangkan pengangkatan tangan Nabi dari berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan dari berbagai peristiwa. Masing-masing peristiwa sebenarnya tidak mutawatir, hanya pengertian yang ada pada keseluruhannya, yaitu pengangkatan tangan dalam berdoa menjadi mutawatir karena berkumpulnya peristiwa dan sebut. Seperti itu. Yang kedua, khobar ahad. Apa yang disebut khobar ahad? Ialah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang atau beberapa jalan tetapi tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Dilihat dari sudut banyak atau sedikitnya kualitas peristiwa, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tingkatan mutawatir. Hadis masyhur juga disebut mustafid, hadis mahsyur yang sahih sahih dan ada yang tidak sahih. Contoh dari hadis masyhur
yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada tiangnya atau niatnya. Sesungguhnya yang teranggap pada setiap orang-orang yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Umar bin Khattab. Seperti itu. Contoh hadis masyhur yang tidak sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ahmad An-Nas. Dua hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang meskipun dalam satu tingkatan, walaupun sesudah itu diriwayatkan orang banyak. Contoh hadis aziz: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajma'in. Seperti itu. Belum beriman salah seorang dari kamu yang sesungguhnya sebelum aku lebih disukai olehnya daripada orang tuanya, anaknya dan orang-orang masyarakat seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib dari Qatadah diterima oleh Suaibah, dan Sa'id dari Abdul Aziz diterima oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh orang banyak dari mereka. Itu. Jadi kalau hadis yang sahih itu banyak yang anu seperti itu. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang perseorangan. Contoh, qala Ibnu Umar naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa hibbatihi. Ibnu Umar berkata, Rasulullah melarang menjual hak pertuhanan dan memberikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ahad dilihat dari sudut kualitas dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung-sambung sanadnya dari permulaan sampai akhir dengan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil lagi teliti. Dabit dari semuanya pula dari tidak kedapatan kekajian suzuz dan ilat di dalamnya. Contoh hadis sahih: la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dari Ubaidillah bin Samit. Yang kedua hadis hasan, yaitu hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh adil meskipun kurang kelihatannya atau ketelitiannya dan tidak mengandung kegazilan dan ilat. Contoh, ittaqillaha itsma kunta wa asbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan yang dapat meleburnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis Tirmidzi, dan menurut pendapatnya hadis tersebut mencapai tingkatan hasan. Seperti itu. Yang ketiga hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif berbeda-beda tingkatan kelemahannya menurut jauh atau dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Hadis dhaif tidak bisa menjadi hujah dalam mendapatkan hukum. Imam Nawawi berkata, para ulama sudah sepakat tentang bolehnya beramal dengan hadis dhaif yang berisi keutamaan amal. Maksudnya ialah boleh meriwayatkan dan mengambilnya sebagai dalil atas keutamaan suatu amal, bukan pokok hukum amal itu. Apabila ada hadis yang menentangkan tentang sunnahnya suatu amal, kemudian hadis lain menerangkan keutamaan amal tersebut, tetapi hadis ini dhaif, maka hadis itu boleh dipakai atau dijadikan dalil sebab adanya hadis belakangan ini yang menerangkan keutamaan yang mengikuti kepada hadis yang menerangkan pokoknya sunnah. Contoh, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asakullahu yawmal qiyamati bi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghimpun untuk umatku 40 hadis dari soal-soal agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan yang soleh, yang fuqaha dan ulama. Atul yablughi syahidu minkum al-ghaiba. Hendaklah menyampaikan orang-orang yang hadir di antara kamu
kepada orang-orang yang tidak hadir. Hadis pertama dhaif, mengikuti hadis kedua sahih. Termasuk salah seorang ini hadis tentang keutamaan salat, puasa, zikir, karena pokok amal tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis sahih. Jadi dhaif pun dapat diterima kalaupun hadis-hadis semacam ini benar sahih, maka sudah sepantasnya kita makainya. Kalau ternyata tidak sahih, maka pemakainya tidak mempengaruhi amal-amalan itu, baik tentang halal ataupun haramnya. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Tadi sudah sunnah qauliyah. Jadi pertemuan sore ini cukupkan sekian. Sunnah qauliyah sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kita dan umumnya untuk para pendengar kami khususnya. Sehat selalu untuk guru-guru kami, sehat selalu teman-teman kami, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, dijauhkan dari balai dunia dan balai akhirah, diberikan anak soleh dan solehah bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sholawat Gus Aldi. Sambil menunggu maghrib, kurang lebih maghrib jam 17.21 ya, setengah jam lagi kita bersolawat baginda Nabi Muhammad SAW. Salin aliwau min al-ghaibi mujarradi kamata ya amtaraz fil khafi khairi samau amtaraz fil khafi khairi samau. Semoga kita termasuk orang yang berbanyak selawat. Anni wa maskanul aisha ayyibna wa nakulla nawaini dahu yajib man tawallahu wa bikawan ajib man tawallahu bi ghadwan tifi. Buat Gus Aldi, assalamualaikum. Sehat
sehat selalu di Karawang. Mudah-mudahan bisa sampai ke Bandung. Insya Allah kalau ke Bandung mampir dulu ke rumah silaturahmi dan saya akan buat teman kami di Garut, Ustadz Rasman, di Ciwidey Ustadz Wawan, teman kami di Majalengka Zainal Mutakin. Ingat, kutil kudis kuman, kutil kurang teliti, kuman kurang iman, kudis kurang disiplin. Abdul Aziz di Cianjur, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak dosen, siapa namanya? Duden Aiman Soleh. Dia seorang juara badminton nasional. Ustadz Wahyu Bahrul Ulum di Pondok Pesantren, pemilik penerus Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang ada di Sukabumi. Sehat selalu. Ustadz Zakir Robani, penerus pesantren Darul Hikam yang ada di Banjaran. Sehat selalu. Untuk siapa lagi ya? Ustadz Hasan yang ada di Ranca Ekek, sehat selalu. Beliau menjabat sekarang jadi Rais Desa di Desa NU ya, NU di Bojongloa, Desa Bojongloa. Untuk Bang Sule di Kandaga, laris manis komputernya. Bang Aab di Majalaya, mudah-mudahan wirausahanya laris, sehat selalu. Aeb, Mang Aeb di Kircon. Untuk ibuku di Antapani, ibu mertua, ibuku di Garut, guru-guru kami yang ada di Garut, di Hanjuang, di Pondok Pesantren Serapian, di Jamiah Gunung, sehat selalu. Untuk yang di Garut, sehat selalu pun guru. Terus Ismang Ismawan anu aya di Pahlawan, dia sehat Garamang sadayana. Untuk Adam yang ada di Cicalengka, Adam Aiman ya, satu jurusan, satu kelas. Beliau wartawan Persib, mudah-mudahan Persibnya menang wae. Pokoknya teman-teman kami, guru-guru kami yang tidak bisa sebutkan satu persatu, saya selalu tercapai cita-cita dan berkah sholawat mengalir sampai akhir hayat, sampai kepada yaumul akhir, yaumul jazai wal hisab. Ketika dibangkitkan dalam alam kubur, yauma la dhilla illa dhilluhu, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Salli ala khairil anam al-Mustafa badari tamam, sallu alaihi wa sallimu yashfa'lana yawma ziyam, sallu ala khairil anam al-Mustafa badari صلوا عليه وسلموا أشفع لنا يوم الزيام يا رفستي باللقاء
أيوة يوم الزعام. Jadi teruskan, tadi ada fadilah salawat. Salawat Ghazali. Salawat Ghazali adalah bacaan salawat yang diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menenteramkan hati, menjernihkan pikiran, dan tercapai suatu keinginan yang sangat besar bagi orang yang berkenan membaca zikir derajat istiqomah dengan mengikuti tata cara telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan daimatan mustamirratan tadumu bidawamika wa tabqa bibaqaika wa takhludu bihuludika wala ghayata laha duna mardatika wala jazaa liqa'ika liha wa musalliha ghayra jannatina wan nazri ila wajhikal karim. Khasiat sholawat Al-Ghazali: satu, untuk membuat hati menjadi tentram dengan bacaan sholawat tentram hati. Yang kedua, untuk membuat pikiran menjadi terang, jernih, dan cerdas. Yang ketiga, untuk mendatangkan dan menghasilkan segala macam hajat atau untuk kecapaian suatu hajat yang sangat besar. Cara mengamalkan sholawat Al-Ghazali ini: barang siapa yang hatinya di pikiran sering gelisah, resah, dan bingung, ingin tentram, padang, tentram, jernih, dan cerdas, maka hendaklah membaca sholawat Ghazali ini banyak 113 kali selama 7 hari dengan perincian sebagai berikut. Hari ke-1 membaca sholawat Ghazali sebanyak 16 kali. Hari kedua membaca sholawat Ghazali sebanyak 16 kali. Hari ketiga membaca sholawat Ghazali sebanyak 16 kali. Hari keempat membaca sholawat Ghazali sebanyak 16 kali. Terus hari kelima membaca sholawat Ghazali sebanyak 16 kali. Hari ke-6 membaca sholawat Ghazali sebanyak 16 kali. Dan hari ke-17 membaca sholawat Ghazali sebanyak 17 kali. Dengan cara ini insya Allah akan membawa dan mendapatkan hasil yang positif. Yang kedua, barang siapa yang mempunyai hajat besar, misalnya menanggung hutang yang sangat banyak, 77 kali dengan tata cara sebagai berikut. Mengerjakan sholat sunnah hajat 4 rakaat pada sekitar jam 24, berarti jam 12 malam dengan 2 salam. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 20 kali, kemudian salam. Berdiri lagi untuk mengerjakannya sholat sunnah hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas sebagai 30 kali, 40 kali. Setelah salam duduk dengan tenang sambil membaca istighfar sebanyak 100 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada para leluhur kita seperti tersebut di bawah ini. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Yusuf alaihi salam al-Fatihah. Subhana hadrat ikhwatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'in wal ulama ila alamin wal musannifin al mukhallazin wa jamil malaikatul muqarrabin wa khususan ila hadrat ruh Sayyid Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. Terus ada lagi ke ahli kubur min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha min yaminiha ila yaminiha min qafin la qafin meladan adam ila yaumil qiyamah. Doa bersalawat seperti di bawah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seperti itu. Besok tentang salat al-kutubul aqabah. Teruskan ya dengan salawat ya ayuhan nabi. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu nuri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu nuri. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. Ya uli dauman ala nabina salli dauman ala nabina wa al-mubajad bahir jamali wa al-mubajad bahir jamali.
Allah, 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 anta imamul amr sultanul ghaibi, anta imamul amr sultanul ghaibi. Allah, 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 يا أيها النبي الكوكب دري أنت إمام الأمر سلطان الغيب أنت إمام الأمر سلطان الغيب رحمك يا أيها النبي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي رضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رضاك يا رب العباد. Cukuplah sekian, diakhiri dengan selawat yang sudah kami kumandangkan tentang rahmat ya Rabbi. Akhirul kalam, wallahumma biq ila qawmi wa aqwa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.